Saya kira pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat di siang hari ini, momentum sebentar lagi umat Islam akan menghadapi Idul Adha. Sungguh sangat cocok untuk kita renungkan dan kita coba perhatikan ayat ini dari perspektif pandemi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya di dalam ayat ini digambarkan sebagai sosok survivors of the fittest, orang yang mampu bertahan dalam berbagai macam krisis dan ujian, tetapi sekaligus mampu bergerak dari keterpurukannya dan mencapai puncak keunggulan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kepada kita bagaimana kiat-kiat dan upaya-upaya Nabi Ibrahim dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah. Bermula Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi, kalau dalam istilah sekarang adalah krisis ekonomi, di mana sumber-sumber ekonomi yang selama ini dia jalani harus berhenti karena adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa keluarganya di sebuah tempat yang ditentukan. Sebagai seorang konglomerat yang dalam sejarah disebutkan kekayaannya diantaranya meliputi 1000 ekor domba dan 300 ekor unta, di samping bisnis pertanian dan perdagangan yang harus ditutup, dan kemudian dia melaksanakan perintah Tuhan. Sampailah di sebuah tempat yang ditentukan, maka kemudian Hajar dan Ismail yang masih merah itu ditinggal. Dan Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tatruk? Hendak kemana engkau?" Maka dijawab dengan lirih, "Atruku ilallah." Aku ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seraya yang manjatkan doa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Datanglah krisis pangan yang melanda Hajar dan putranya yang masih bayi itu. Kemudian berusahalah keras untuk mengatasinya Hajar. Singkat cerita, setelah 16 tahun, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sayup-sayup, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar." Rasanya suara itu akrab di telinga Hajar. Semakin dekat suara itu tidak salah lagi, yaitu suara Ibrahim. Pertemuannya yang sesaat di Jabal Rahmah, atau yang sekarang disebutnya sebagai Gurun Arafah, membuat tidak hanya mereka bersuka cita, tetapi sukacita yang sesaat itu kemudian datang lagi krisis dan ujian yang lebih dahsyat, yakni krisis ideologi. Setelah dia di Muzdalifah, dia diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi agar menyembelih anaknya. Disitulah ujian ideologi, di mana setan menggoda ketiganya. Tapi kemudian ketiganya
mampu menghalaunya. Ketiganya bersatu sebagai sebuah fenomena, faksi dari perempuan, faksi dari milenial, anak muda Ismail dan generasi tua Ibrahim, seraya menghentakkan setan-setan yang ingin mengudar komitmennya terhadap sebuah perjanjian yang selama ini dipegang teguh. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.